Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 3 Malang, materi yang akan kita pelajari pada minggu ini yakni mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Adapun melanjutkan subbab yang kemarin, kita akan membahas subbab nomor 2, memahami perilaku adil, kemudian memahami dalil nakli tentang perilaku adil, dan memahami cara menerapkan perilaku adil. Baik anak-anak, sebagaimana peta konsep yang kalian lihat ini, kita terfokus kepada memahami perilaku adil. Kemudian bagaimana dalil naklinya, lalu cara menerapkan perilaku tersebut bagaimana, dan yang paling terakhir, dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini bisa difahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, atau bisa dikatakan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Apalagi seorang muslim yang menjadi polisi, jaksa, hakim, atau aparat hukum lainnya harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, memandang agama, status sosial, pangkat, maupun jabatan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud manakala setiap muslim menegakkan keadilan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa agama Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci pada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci. Meskipun sulit, karena ini perintah agama, maka harus benar-benar dilaksanakan. Perlu kalian ketahui anak-anak, adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya, ada orang tua memiliki 3 orang anak. Masing-masing masih duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah berbeda, karena kebutuhan mereka berbeda. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Sebagaimana yang dituliskan pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu
قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan, jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga, jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun menguntungkannya. Lalu bagaimana jika kebenaran itu dari orang kafir? Kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari yang kafir dikategorikan sebagai kezaliman. Jadi, keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Kalau kebenaran yang datangnya dari orang kafir saja kita harus tetap menerimanya, maka kebenaran yang datangnya dari sesama muslim sudah jelas harus kita terima. Oleh karena itu, menjadi sangat aneh kalau antara sesama muslim saling bertikai hanya karena masing-masing merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. Pada slide yang terakhir, ini bagaimana kita menerapkan perilaku adil. Sebenarnya perilaku adil ini dapat kita terapkan dimanapun. Ya, di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Semisal di rumah, setiap awal bulan, ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapatkan uang 100.000 dan mendapatkan uang 50.000, sedangkan kamu mendapatkan uang 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Itu contoh di rumah. Kemudian di sekolah. Di sekolah ini contoh perilaku adil, kita menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai porsinya masing-masing di kepengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, perilaku adil yang kita terapkan di masyarakat. Nah, berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW, ataupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita hoaks atau cerita-cerita negatif. Tidak mengganggu tetangga dan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik.
dengan memberikan hak kepada tetangganya, berarti kalian telah berperilaku adil kepada tetangga. Terima kasih anak-anak. Pertemuan minggu ini kita cukup pada bab ketiga, karena PTS-nya kita mulai dari bab 1 sampai bab 3 saja. Dipersiapkan untuk PTS-nya, jangan sampai nilainya remedi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.